Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dirahmati dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah bekal terbaik dalam mengarungi samudera kehidupan. Takwa yang sejati adalah menjalankan segala perintahnya dengan sepenuh hati dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Dengan takwa, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dan keberuntungan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat terbesar dari Allah yang patut kita syukuri bersama adalah ketenangan dalam hati kita. Dengan sikap tenang, maka ibadah yang kita lakukan akan lebih khusyuk dan lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan akan menjadi perantara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk pendapat Syekhuna Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir rahimahullah, mengatakan bahwa ayat ini Allah turunkan kepada para sahabat yang ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Allah memberikan ketenangan dalam hati mereka, dan para sahabat patuh pada hukum Allah dan keputusan Rasulnya yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut. Dengan ketenangan hati itu juga Allah menambah dan menguatkan iman mereka. Walaupun ayat ini diturunkan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, akan tetapi ayat ini juga mengisyaratkan bahwa sikap tenang merupakan sikap orang-orang yang beriman, karena semua tindakan dan perbuatannya akan selalu berada dalam bimbingan Allah dan dalam pertolongannya. Sikap tenang juga mencerminkan bahwa kita memiliki kesadaran diri yang baik, sehingga bisa menjadi penyebab untuk berpikir lebih jernih dalam menyikapi berbagai persoalan dan masalah yang ada. Dengan itu, semua aktivitas yang mudah
akan terasa semakin mudah, dan aktivitas yang sulit insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketenangan itu akan Allah tampakkan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta amran fa 'alaika fihi bid-du'ati hatta yuriyakallahu azza wa jalla minhul makhraj." Apabila engkau menghendaki sesuatu, maka engkau harus bersikap tenang sehingga Allah memperlihatkan kepadamu jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat hati dalam keadaan tenang, maka lisan, pikiran, dan juga anggota badan akan ikut merasa tenang juga. Hal ini akan senantiasa membuat kita berpikir positif dan lebih mengedepankan kemaslahatan serta mampu mengambil keputusan yang baik. Sementara itu, sebaliknya, sikap tergesa-gesa akan menjadikan kita semua kurang cermat dalam menyelesaikan masalah karena terdapat nafsu dan watak yang kurang baik yang ikut berperan di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu ulama yang lain, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, dalam karyanya Faidul Qadir menjelaskan bahwa alasan dan hikmah yang terkandung di dalam sikap tenang setiap orang. Menurutnya, orang yang bisa bersikap tenang akan memperoleh kebenaran atau setidaknya mendekati kepada kebenaran. Karena dalam sikap tenang tersebut Allah sertakan keberkahan, sehingga akan Allah permudah jalan untuk meraih kebenaran tersebut, dan Allah tampakkan jalan keluar dari sesuatu yang awalnya sulit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pentingnya bagi kita semua untuk menumbuhkan sikap tenang dalam diri kita. Al-Quran menyebutkan bahwa sikap tenang bisa menambah keimanan, karena hanya dengan sikap tenang kita bisa menjalani ibadah dengan benar dan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi perantara untuk memperkuat keimanan kita kepadanya. Sedangkan hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa dengan sikap tenang akan Allah tampakkan semua jalan keluar dari setiap urusan, baik yang mudah maupun yang sulit, sehingga bisa lebih mudah untuk memperoleh kebenaran. Hal itu karena terdapat keberkahan yang Allah sertakan dalam diri orang-orang yang tenang. Sedangkan sikap terburu-buru merupakan petaka yang bisa menghancurkan semua urusan manusia, baik dalam ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Karena sikap tersebut timbul dari watak yang kurang baik, sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik juga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah Jumat perihal pentingnya menumbuhkan sikap tenang di dalam diri setiap manusia. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita digolongkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ويا أيها المؤمنون، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين، وأحلق من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.